Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus menjadi salah satu madrasah yang turut menekankan pendidikan berbasis riset. Pola pendidikan ini diterapkan bagi para siswa mulai dari kelas 10. Dan pada kelas 11, para siswa diharapkan dapat menghasilkan 1 hingga 2 buah karya untuk dipresentasikan. Sekolah ini menerapkan kurikulum berbasis riset di mana para siswanya diwajibkan menciptakan sebuah penemuan dalam setahun untuk diikutsertakan dalam berbagai lomba. Hasil riset tersebut juga menjadi syarat untuk mengambil rapor siswa. Dengan penerapan pendidikan seperti ini, MAN 2 Kudus pun berhasil meraih sejumlah penghargaan dari berbagai perlombaan di berbagai bidang. Dari kegiatan literasi, tapi kita buat lebih aplikatif, lebih bermakna. Jadi makanya kita buat treatment ke anak-anak berupa kurikulum berbasis riset. Jadi itu include dalam intrakurikuler, ada mapel tersendiri namanya mapel research. Salah satu prestasi hebat yang diraih siswa MAN 2 Kudus yaitu dengan menyabet 3 medali di ajang International Science and Invention Fair 2019 di Bali beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, kami berusaha membuat plastik dari bahan-bahan alami yang terbarukan dan juga mudah untuk didegradasi secara alami. Nah, dalam proyek kami ini, kami membuat bioplastik dari limbah kulit udang dan juga limbah jerami. Yang keduanya merupakan limbah yang sering ditemukan baik di pertanian Indonesia maupun di pengolahan produk laut Indonesia. Dengan diterapkannya kurikulum riset diharapkan sekolah Madrasah Aliyah Negeri juga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah pada umumnya dan bisa menghasilkan anak-anak bangsa yang dapat bersaing di dunia kerja. Dari Kudus, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Baik, pemirsa, bergabung di segmen ini sudah ada Kepala Madrasah Aliyah 2 Kudus, Pak Sofi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kita pimpinan Pondok Pesantren Al Khoirot Talib Al Jufri. Nanti kami masih akan menantikan sambungan telekomunikasi yang lebih baik. Pak Sofi, tadi kami sempat memutar kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah 2 Kudus sebagai salah satu madrasah yang unggulannya berbasis riset dan teknologi. Sebelum jauh membahas itu, bagaimana situasi belajar mengajar di tengah pandemi ini, Pak Sofi? Apakah memang semua berarti anak-anak belajar di rumah? Apakah bisa terkejar kegiatan belajar dan juga materi-materi yang disampaikan oleh guru via online? Terima kasih. Dalam kondisi pandemi COVID-19, proses pembelajaran adalah tanggung jawab bersama, di mana pembelajaran itu tidak dilakukan di madrasah, yaitu belajar di rumah. Ketika dia belajar di rumah, maka proses pembelajaran, sumber belajarannya ditekankan kepada bagaimana pemanfaatan anak-anak ketika berada di rumah. Kita bukan menekankan kepada target kurikulum, tetapi penekanannya bagaimana kegiatan pembiasaan keagamaan yang dilakukan pada anak di dalam rumah masing-masing. Maka fungsi kontrol dan kesiapan orang tua sangat esensi sekali. Oleh karena itu, selama masa pandemi COVID-19, proses pembelajaran di rumah adalah bersifat tematik, yaitu mata pelajaran yang sama mereka dia lakukan dalam bentuk pendalaman materi. Tetapi kenyataan di lapangan terjadi kendala, tidak semua anak bisa mengikuti karena daerah kondisinya di berbagai daerah di Indonesia. Tetapi dalam kondisi apapun, Madrasah MAN 2 Kudus memberikan inspirasi tetap anak belajar. Namun dalam posisi di bulan Ramadan ini, belajar lebih ditekankan kepada satu, penanaman pembiasaan kegiatan-kegiatan agama. Mereka melaporkan kegiatan keagamaan yang mereka lakukan bersama keluarga. Setidak-tidaknya kegiatan tarawih mereka dengan keluarga bagaimana, mereka melaksanakan puasa di rumah bagaimana, mereka melaksanakan tadris di rumah bagaimana, dan sekaligus mereka melakukan buka bersama. Sehingga pembelajarannya diarahkan kepada unsur-unsur pembiasaan dan keterampilan beribadah. Tidak kalah penting dengan adanya
Pak Sofi, tadi Anda sampaikan ada kendala, tidak semua siswa bisa mengikuti 100% program yang dijalankan. Apa ada bantuan atau dukungan baik dari pihak sekolah maupun dari pemerintah daerah terkait supaya kendala itu bisa segera diatasi dan teman-teman bisa belajar seperti biasanya meskipun dari rumah? Kendala pada dasarnya dilakukan pada saat 1 minggu sebelum bulan Ramadan. Kita analisis kebijakan Kementerian Agama memberikan kelonggaran terhadap penggunaan dana BOS untuk memberikan bantuan kepada anak-anak. Tapi karena pada bulan Ramadan ini kegiatannya tidak lewat online, mereka hanya menyaksikan kegiatan syiar anak negeri, sehingga secara tidak langsung pembiayaan tidak begitu banyak. Namun Kementerian Agama dengan kebijakan penggunaan dana BOS kita manfaatkan untuk kebutuhan guru terutama dan kepada anak-anak yang mereka membutuhkan. Tapi kenyataan untuk mengkomunikasikan itu juga sulit karena kita dari berbagai macam daerah se-Indonesia, sehingga untuk mengetahui, tapi evaluasinya 70% anak mengikuti. Setiap melihat kegiatan syiar madrasah, mereka melaporkan kegiatan bagaimana mereka melakukan, sehingga persoalan pembelajaran tidak ada masalah, berjalan dengan baik karena anak-anak antusias apa yang disiarkan di syiar madrasah itu sendiri. Baik, meskipun kondisinya tidak ideal, tapi alhamdulillah 70% minimal sudah bisa mengikuti proses belajar mengajar, apalagi saat ini di bulan Ramadan, berarti kegiatan keagamaan juga bisa lebih dikembangkan, kurang lebih seperti itu ya Pak Sofi. Baik, terima kasih banyak Pak Sofi atas waktu dan keterangannya dalam spesial program kita. Dan pemirsa, Pondok Pesantren Putra Al Khairat di Kota Palu, Sulawesi Tengah merupakan pesantren ternama di kawasan Indonesia Timur, didirikan sejak tahun 1975. Saat ini pesantren ini telah memiliki ratusan cabang yang tersebar di beberapa provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia Timur.